malam semua ikhwan-ikhwanku ataupun teman-temanku, kerabat-kerabatku sekalian semua. Jumpa kembali di channel Kitri, yang pada malam ini kita akan mendengarkan seorang mu'alaf dari etnis Tionghoa bermarga Yap akan mengutarakan tentang keislaman seseorang itu. Nah, nantinya apabila keislaman kita kalaupun kurang tepat, boleh nanti dipertanyakan di kolom komentar. Nah, apapun nanti yang diutarakan Pak Hidayat, teman-teman semua ataupun ikhwan-ikhwanku semua boleh bertanya di kolom komentar. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang diutarakan Pak Muhammad Hidayat bermarga Yap dari etnis Tionghoa. Oke, mari kita sama-sama mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bi barakatillah sahabatin nabi. Adukum hadan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabina li sila wasuri mufuri mlihi wali walidayya wasalina al-hajja masayidina mursili hatta ila mawasili ala sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhu sahabati rasulullah wal malaikati muqarrabin wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji tertentu milik Allah, Tuhan semesta alam, pencipta dan pemilik seluruh langit dan bumi. Kepadanya lah kita pantutnya menyembah dan mohon pertolongan atas segala kesimpulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Selawat berangkai salam marilah kita sampaikan ke kejugaribaan junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepadanya lah kita selalu berharap dan menyembah syafaat doanya di dunia dan akhirat. Semoga lah menjadi harapan dan cita-cita kita yang benar-benar untuk menyelamatkan kita. Baik, jadi Bapak Ibu, mari kembali kita flashback ke dasar Islam yang sebenarnya, karena ini bentuk keprihatinan saya. Sering saya bertemu kepada orang-orang yang katanya Islam, beragama Islam, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan syarat dan rukun Islam dan perintah masuk Islam yang sebenarnya. Banyak saya temukan ketika saya tanya, bilakah Anda masuk memeluk agama Allah yang nama Islam? Banyak saya ketemukan jawaban-jawaban yang sangat memprihatinkan. Ada yang mengatakan sejak orang tuanya sejak lahir. Kalau sejak lahir berarti syarat rukun Islam tidak berlaku atau harus dihapuskan. Ada lagi yang menjawab, dikala bayi diajankan, sadarkah mereka seorang bayi itu
yang notabene tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis, tidak bisa berbicara satu kata pun. Tetapi jika yang azan itu bayi itu, baru saya benarkan dia itu Islam. Tapi kan tidak ada di dunia ini bayi bisa azan, yang hanya bisa hanya menangis. Dan yang azankan itu kan orang, bisa tetangganya atau ayahnya, ya kan? Kemudian kalau sejak orang tuanya, bagaimana aturan Islam yang sebenarnya? Syarat dan rukunnya bagaimana? Apakah itu tidak ada atau dihapus? Syarat Islam adalah 2, balik dan berakal. Rukunnya ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, menunaikan haji jika mampu. Itu rukun imannya ada 5, rukun imannya ada 6. Jika peraturan-peraturan ini dikatakan Islam sejak lahir, berarti kan peraturan ini sudah tidak ada. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadirat Allah dan Rasulnya kelak? Perlu kita renungkan dan pikirkan. Ada yang mengatakan dikala sunat ataupun khitan. Kalau dikala sunat ataupun khitan, sudahkah itu memenuhi syarat Islam? Apalagi urusan sunat itu adalah bab toharo, bukan bab memasuk Islam. Tidak ada kaitannya masuk Islam dengan sunat. Masuk ya masuk, sunat ya sunat. Beda hukumnya, beda aturannya. Itu harus kita akui. Kemudian ada yang mengatakan dikala nikah. Kalau dikala nikah sudah jelas-jelas tidak benar, karena rukun nikah tidak ada mengatakan syahadat, bersyahadat. Nikah ya nikah, masuk Islam ya masuk Islam. Itu realnya yang harus kita patuhi. Jangan dicampur adukan, karena tidak akan berguna barang yang dicampur adukan, hukum-hukum yang dicampur adukan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadari, mari kita renungkan keselamatan kita yang abadi kelak harus kita perjuangkan di dunia yang hanya sementara saja. Kita berjuang mati-matian, kadang-kadang tidak tahu waktu untuk mendapatkan masalah sejengkal perut saya. Apalagi tentang akhirat yang hidup selama-lamanya, tidak mati. Mari sadari ibu-ibu, dan ingat, Islam itu diperintah oleh Allah untuk dimasuki bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesuai ayatnya Al-Baqarah 28 yang artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Jadi kalau musuh yang nyata dapat dilihat mana itu bentuknya, yang menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Allah, memeluk agama Allah secara kafah, lahir dan batin.
Orang yang beriman hanya di bibirnya saja yang kebanyakan di dunia, di seluruh dunia. Kenapa? Karena imannya hanya di bibir, tidak dipahami isi dari Al-Quran, hanya mengakui bahwasannya itu hanya firman Allah, tapi tidak disadari itu adalah perintah-perintah Allah yang harus diamalkan. Jika tidak, maka kelak. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah, jika kita beriman pada Allah dan hari akhir, mari kita flashback kembali, kita cek kembali, sudah benarkah Islam kita, sudah benarkah cara kita, manhaj kita, cara kita beragama, memeluk agamanya Allah yang namanya Islam. Yang tentu kita tahu semua, Islam adalah agama yang diridhoi Allah, hanya Islam di sisi Allah. Barang siapa yang memilih agama lain daripada Islam, maka mereka itulah orang yang merugi kelak di akhirat. Duhai Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan sekali lagi, sekali kita salah di dunia dan tidak sempat memperbaikinya di dunia, maka di akhirat tidak akan dapat lagi kesempatan untuk memperbaiki. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi dan sekali lagi, segera cek kembali Islam yang kita peluk sudah memenuhi belum syarat dan rukun Islam yang sebenarnya. Jangan sampai ajal datang menimpa dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Maka selagi hidup di dunia ini, segera duhai Bapak Ibu, sadari Islam yang sebenarnya punya aturan yang tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Karena itu ketetapan Allah dan Rasul. Siapapun orangnya tidak dibenarkan mengubahnya. Jika beriman kepada Allah dan hari akhir, maka patuhilah peraturan-peraturan Allah dan Rasul. Kiranya hanya demikian saja Bapak Ibu pada kesempatan ini. Semoga menjadi istighfar bagi kita, bagi yang belum memasuki agama Allah yang namanya Islam, maka segera cari, karena Islam itu diperintahkan dimasuki, kecuali tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak diseru oleh Allah untuk memasuki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah semuanya, kita sudah mendengarkan apa yang telah diutarakan oleh Bapak Muhammad Hidayat. Beliau mengatakan itu menurut Al-Quran, bukan mengada-ngada, bukan menurut pendapat saya, bukan menurut pendapat dia, tetapi menurut Al-Quran. Nah, terpulang kepada iwan-iwanku semua, teman-temanku semua, rekan-rekanku semua, bagaimana keislaman beliau-beliau yang telah mendengarkan. Jika memang nanti rekan-rekan ataupun teman-teman ataupun iwan-iwan ingin bertanya-tanya
kami persilakan di kolom komentar. Tanyakan di situ apa yang perlu ditanyakan. Nah, terima kasih buat semua yang telah mendengarkan. Saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati video dari kami. Salam dari anak jalanan Kitri.